Halo sahabat Ayu, kali ini kita ketemu lagi dalam question and answer bersama sumber Ayu dan saya Dr. Novi Gracia SPOG yang kali ini dengan tampilan berbeda karena adanya pandemi COVID-19, so kita harus tetap stay at home. Dan kali ini kita shootnya adalah di rumah saya. Untuk mengetahui apa sih yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19, jangan lupa kita harus menjaga kebersihan diri, yaitu yang utama adalah mencuci tangan. Itu harus kita lakukan setiap apapun yang harus kita setelah kita melakukan perbuatan apapun yang kita merasa ini kita baru saja memegang benda-benda yang mungkin kotor ataupun tidak, kita tak curiga, kita harus selalu mencuci tangan. Dan juga jangan lupa menggunakan masker kemanapun kita berada, baik dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, atau terinfeksi ataupun ada sakit apapun, kita wajib menggunakan masker. Tujuannya apa? Mencegah penularan ataupun juga mencegah untuk tertular oleh suatu penyakit tertentu, yang terutama saat ini yang lagi beredar adalah adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah kita harus melakukan dan harus tahu bagaimana sih etika batuk. Etika batuk tidak kita batuk di sembarang tempat atau kita menutup dengan tisu, tetapi kita bisa menggunakan lengan tangan kita ataupun batuk pada saat itu kita menggunakan masker. Jika kita melihat ada yang tidak menggunakan masker pada lingkungan sekitar kita dan orang tersebut batuk, alangkah baiknya kita memberikan masker. Dan apalagi yang harus kita lakukan yaitu stay at home. Tujuannya apa? Stay at home untuk mencegah penularan atau memutuskan rantai penularan dari virus COVID-19. Dan jangan lupa yang terakhir ini, social distancing yang sedang didengung-dengungkan yaitu PSBB. Kita tujuannya untuk menjaga jarak sehingga tidak mudah tertularnya antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini pun masuk dalam pencegahan atau penularan dari infeksi COVID-19. Nah, dari semua ini kita sudah mengumpulkan question and nanti akan saya jawab satu persatu dari pertanyaan yang sudah terkumpul dari sahabat Ayu. Tentunya nanti kalau misalnya ada pertanyaan sama akan saya gabung. Nanti kita lihat satu persatu apakah sesuai dengan topik kita yang kali ini kita akan membahas, yaitu mengenai bagaimana menjaga kebersihan diri dan keharmonisan pasangan selama social distancing ini. Ini pertanyaan yang tidak bisa digeneralisir, jadi kita harus tahu pasangan kita apakah kontak dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Bagaimana cara tahunya? Ya memang sudah sakit, mungkin pasangan Anda tahu pernah kontak dengan orang yang terinfeksi, otomatis harus isolasi mandiri dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah sudah terinfeksi atau belum pasangan Anda. Jika melakukan pekerjaan yang masih bekerja dengan kerumunan orang atau orang banyak dan juga tidak menggunakan masker, tidak melakukan kebersihan diri, mencuci tangan, alangkah baiknya lakukan isolasi. Jadi otomatis pasangan suami istri tersebut berpisah dulu tempat tidurnya ataupun alat-alat makannya untuk mencegah penularan, karena kita tidak tahu kadang-kadang ada orang yang infeksi COVID-19 tapi tidak mempunyai gejala karena imunitas tubuh yang baik. Dan juga ada pertanyaan juga, apakah harus melakukan isolasi mandiri dengan cara berpisah tempat tidur maupun aktivitas yang lain? Jawabannya ya, pada kasus-kasus yang memang pasangan Anda masih melakukan pekerjaan di luar dan risiko tinggi, misalnya tadi ada kerumunan orang, ada terinfeksi atau pernah kontak dengan orang yang pergi atau dari luar negeri, dari negara wabah. Otomatis harus tetap cuci tangan yang baik, harus setiap kontak dengan orang
itu usahakan tidak bersentuhan karena kita tidak tahu begitu banyak dan begitu mudahnya terinfeksi virus COVID-19 pada saat pandemi ini. Jadi gunakanlah masker, boleh cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun biasa, air mengalir itu juga baik ya. Jangan kalian berprinsip harus hand sanitizer, tidak, tapi air mengalir dengan sabun itu sangat baik. Dan juga menjaga tidak berkontak dengan kerumunan orang, dan ya kalau bisa tetap menjaga diri di rumah atau di rumah aja. Usahakan tidak belanja bareng karena suasana seperti saat ini yang belanja satu orang kalau bisa, dan juga tetap menjaga diri dengan perlindungan, yaitu menggunakan masker, kalau bisa tidak berkerumun dengan orang-orang, tetap menjaga jarak, dan diusahakan dengan memakai sarung tangan. Kalau misalnya sarung tangan yang digunakan maupun masker yang digunakan, tolong perhatikan tidak menggunakan masker maupun sarung tangan medis karena kita tenaga medis maupun saya dan sejawat saya sangat membutuhkan alat perlindungan diri untuk menolong pasien-pasien yang terjadinya infeksi COVID-19. Jika kita terinfeksi sebagai medis maupun paramedis, tentunya tidak akan bisa menolong pasien karena saya pun atau teman sejawat saya akan terinfeksi virus COVID-19. Tentang hubungan intim pada saat COVID-19 ini, apakah diperbolehkan? Boleh saja, asal Anda yakin dengan pasangan Anda tidak terinfeksi atau contoh terinfeksi yang tidak menimbulkan gejala, misalnya dia sering berpergian keluar atau tidak menggunakan perlindungan diri, tidak menjaga kebersihan diri, otomatis usahakanlah jangan kontak dengan pasangan Anda. Itu tujuannya apa? Memutuskan tali penularan dari COVID-19. Karena begitu tertular berarti Anda harus memperhatikan keluarga-keluarga, anak-anak, dan lingkungan kita sangat mudah tertular, terutama yang rentan adalah orang tua dan orang yang sudah mempunyai penyakit sebelumnya. Jadi kalau berhubungan intim tidak ada masalah, silahkan biasa saja. Otomatis harus yakin dengan pasangan Anda benar-benar di rumah, tidak kontak dengan kerumunan orang atau orang yang infeksi COVID-19. Oke, berhubungan intim apakah meningkatkan imunitas? Jawabannya tidak. Dan juga apakah mengurangi stres? Tidak dipengaruhi oleh COVID-19. Hubungan intim memang lebih membuat rileks, akan mengurangi stres, tapi tidak berhubungan dengan adanya pandemi ini. Tentunya kita harus menjaga jarak untuk mencegah penularan. Jadi tidak berkerumun juga, itu tujuannya adalah mengurangi resiko penularan. Usahakan tidak berpergian bersama, minimalkan misalnya harus pergi bersama dengan suami, ya saat ini walaupun ini tidak nyaman, ya pisahkanlah, ya mau nggak mau satu di depan satu di belakang, karena memang kita tujuannya adalah mencegah penularan agar semua masyarakat kita, keluarga kita aman dari terinfeksi virus COVID-19. Ya, dengan situasi wabah COVID, kalau memang keputihannya ini sangat mengganggu, silahkan coba pertama kali yang Anda lakukan adalah gunakan pembersih kewanitaan yang pH-nya sesuai dengan pH area kewanitaan, yaitu 3,5 sampai 4,5, dan juga kalau mungkin Anda sudah menggunakan itu dan tidak ada rasa nyaman juga, silakan kontak dengan dokter mungkin kenalan Anda by WA atau by media sosial lainnya, sehingga tidak melakukan perjalanan harus keluar. Tapi jika memang urgent sekali, silakan datang ke rumah sakit. Dan juga keputihan yang timbul karena
karena stres, ini bisa terjadi kalau memang keputihan itu adalah gatal, bau, dan menimbulkan istilahnya perubahan warna. Itu juga harus konsultasikan ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Yang awal, jangan lupa menjaga kebersihan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, sesegera mungkin begitu mau masuk rumah ada hand sanitizer, atau kalau memang ada air mengalir, cucilah dengan tangan dahulu, lalu mengganti pakaian jika belum sempat mandi. Lalu kalau sempat, alangkah baiknya kita langsung mandi, karena siapapun yang kita temui atau kita jumpai itu ada resiko untuk tertularnya virus COVID-19. Intinya satu adalah tetap menjaga kebersihan dari ujung rambut dan sampai ujung kaki, terutama adalah cuci tangan. Begitu kontak dengan dunia luar ataupun kita merasa tidak bersih, jangan lupa cuci tangan. Prinsipnya etika batuk kita juga harus tahu, dan gunakan masker, tetap menjaga jarak atau social distancing, dan utama adalah stay at home untuk mencegah penularan atau memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan ajukan pertanyaan di sumber Ayu ID, nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, sebagai summary, jadi kalian harus tahu untuk mengenai COVID-19 itu sangat mudah penularannya, dari apa saja, tentunya dari droplet atau misalnya orang batuk, bersin, itu sangat mudah terjadi penularan. Dan kita perlu tahu apa sih tanda-tanda dari orang terinfeksi virus COVID-19. Dengan adanya demam, ada batuk, dan juga kalau misalnya Anda lihat kok tidak sembuh-sembuh, ada sesak nafas, jangan dianggap remeh. Kita pada saat ini harus berpikir apakah orang tersebut terinfeksi virus COVID-19. Jika Anda menemui orang tersebut, sebaiknya sarankan untuk segera ke rumah sakit dan Anda tidak berdekatan. Jika memang sudah kontak, Anda pun harus melakukan isolasi mandiri dan memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah Anda sudah terinfeksi atau belum. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Tadi saya sudah bahas, yaitu prinsipnya adalah satu, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker kemanapun Anda pergi. Dan juga etika batuk, tidak menggunakan ditutup tisu, tapi melihat orang batuk, berikan masker dan harus menggunakan masker. Dan juga bisa menggunakan lengan seperti ini, ditutup lengan, dan usahakan menjaga jarak dengan pasangan atau orang lingkungan sekitar kita, tidak mengunjungi orang berkerumun. Jadi usahakanlah stay at home untuk memutuskan rantai penularan dari infeksi virus COVID-19. Saya yakin sahabat Ayu pasti bisa melakukan itu semua untuk demi kesehatan masyarakat Indonesia dan juga sahabat Ayu tentunya. Mari kita dukung sama-sama untuk memutuskan rantai penularan dari infeksi COVID-19. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya nanti kita akan atur lagi schedule untuk live chat maupun question and answer. Nanti tentunya akan diatur oleh tim Sumber Ayu. Silakan lihat di Sumber Ayu ID untuk pertanyaan-pertanyaan atau informasi mengenai daerah kewanitaan atau informasi yang berhubungan dengan area kewanitaan atau feminine hygiene atau update informasi apapun, maka silakan follow Instagram Sumber Ayu ID. Oke, saya Dr. Novi Gracia SPOG. Sampai ketemu di live chat atau question and answer berikutnya. Bye-bye.